Bapa yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna Engkau telah berikan kepada kami, Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati dan bangkit atas nama kami. Kami bersyukur Bapa selama 6 hari penuh Engkau jagai kami dengan kuat kuasa-Mu, Engkau sertai kami dengan kasih setia-Mu, dan tiba saatnya kami ada di sini untuk kami dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk kami mengerti, memahami, menyadari kuasa Injil itu bekerja di dalam hidup kami. Karena Injil adalah keselamatan, kekuatan Allah yang menyelamatkan, sehingga saat kami belajar Injil, maka kami akan melihat bahwa kehidupan kami diselamatkan, kami menikmati anugerah Tuhan, kami menikmati berkat Tuhan, kami menikmati janji Tuhan, itu semuanya karena kami semuanya sudah ditebus. Roh Kudus ambil alih pagi hari ini, hamba percaya saat Injil disampaikan, maka kuasa-Mu dinyatakan, sehingga semua jemaat dapat menikmati kehidupan kekal di saat ini juga. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya kami akan mengalami janji-janji-Mu yang luar biasa, karena kami semuanya sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus. Kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabar jemaat? Luar biasa, saudara sehat semuanya, amin. Oke, saudara, kita akan belajar lagi tentang Injil, ini sudah part 4 ya, nggak kerasa ternyata sudah sampai part 4, begitu. Sebelumnya saudara, saya ingin umumkan sedikit ya, jadi saudara di depan itu ada lembar tentang care group. Sekali lagi kami dari tim penggembalaan ingin sekali mengajak saudara untuk bertumbuh di dalam care group ya. Karena care group itu adalah sebuah kegiatan tumbuh rohani bersama yang mengambil ayat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Dan sejauh saya belajar Alkitab, ayat 43, 44, 45, 46, 47 itu memberikan hasil dari ayat 42. Yang mana saat orang percaya berkumpul, maka Tuhan akan menambahkan jumlah bilangan orang-orang yang percaya. Tuhan akan mengadakan tanda dan mujizat. Amin. Jadi penting bagi saudara untuk terhisap di dalam care group. Bagi saudara yang belum terhisap di dalam care group, di depan itu ada lembar ya, lembar untuk saudara bisa isi, lalu saudara bisa tinggal di situ, nanti kami dari pastoral akan memfollow up saudara semuanya. Karena penting bagi saudara, pertumbuhan rohani saudara adalah tanggung jawab kami tim penggembalaan. Dan kami rindu saudara semuanya bisa mengalami kuasa Injil di dalam kehidupan saudara masing-masing. Tahun ini kita mengalami janji Tuhan, amin. Oleh karena itu, bagi yang belum bergabung care group, bergabung. Oke, ini sudah part 4, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ini sudah part 4. Saya akan ulangi sedikit 1 bulan yang lalu. Jadi 1 bulan yang lalu saya menyampaikan bagian 3, di mana saya menjelaskan ada Injil yang lain. Galatia 1 ayat 6 sampai 11, Paulus menegur jemaat Galatia karena ternyata ada guru-guru palsu yang masuk ke dalam kehidupan rohani jemaat Galatia dan mengacaukan kehidupan rohani jemaat Galatia. Mereka mengacaukan dengan Injil yang palsu, Injil yang membuat jemaat Galatia tidak mengagumi karya salib Kristus. Injil yang palsu adalah Injil yang membuat kita semuanya lupa bahwa kita semuanya sudah ditebus. Karena ingat saudara, tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Yang artinya, apakah, pertanyaannya begini, apakah saudara sudah ditebus? Loh kok enggak yakin? Kapan penebusan itu terjadi? Penebusan sudah terjadi, amin. Yesus sudah mati, dia sudah bangkit dan sudah di surga, kita sedang nunggu dia kembali. Yang artinya kita semuanya sudah mengalami penebusan. Karena kita sudah ditebus, maka kita akan menikmati berkat dan warisan ilahi. Karena saudara sudah ditebus, saudara akan menikmati janji Allah. Amin. Nah, Injil yang lain akan membuat saudara lupa bahwa saya ini sudah ditebus. Saudara diperintah dalam tanda kutip untuk ayo kamu kerjakan keselamatanmu. Wah, ada ayatnya, ada. Tetapi kerjakan keselamatan, yang mengerjakan juga Allah kok.
Jadi ketika saudara mengerjakan keselamatan saudara, percayalah, saudara mengerjakan keselamatan bersama dengan Allah yang senantiasa memberikan kekuatan. Amin. Yang artinya, jangan takut, Tuhan selalu beserta kita. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan selalu beserta kita loh. Amin saudara. Oke, kita akan lanjutkan lagi part 4, sebelumnya saya akan ulangi sedikit ya. Fokus Injil itu apa sih? Yuk next. Injil hanya mengekspresikan peristiwa penebusan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Jadi Injil hanya berfokus kepada peristiwa penebusan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus rela mati buat saya dan saudara. Katakan bersama saya, Yesus rela mati buatku, kasih tahu sebelahnya, dan buatmu juga. Saudara, ini tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan. Ya. Tahun 45, Inggris datang ke Indonesia, mengacau balaukan rakyat Indonesia yang sudah menikmati masa kemerdekaan. Dan banyak sekali arek-arek Surabaya yang mati tanggal 10 November karena perang mempertahankan kemerdekaan. Mereka memberikan nyawanya begitu saja untuk kita masih merdeka, supaya kita merdeka. Jadi kita bisa menikmati kemerdekaan ya, karena ada pahlawan yang sudah mati mendahului kita. Nah saudara bisa menikmati berkat Tuhan, saudara bisa menikmati anugerah Tuhan, karena ada yang mati buat kita, namanya Yesus Kristus. Oke, jadi Injil itu menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan Injil itu aktif bekerja di dalam hati saudara dan saya untuk membawa pertobatan dan iman yang sejati. Jadi begini saudara, Roma 2 ayat 4. Ya, Roma 2 ayat 4 itu menceritakan tentang bagaimana kasih Allah membawa kita semuanya kepada pertobatan. Sekali lagi, saudara hanya bisa bertobat karena saudara mengerti Allah itu mengasihi kita. Kalau kita nggak mengerti Allah mengasihi kita atau tidak, kalau kita tidak mengenal bagaimana kasih Allah itu bekerja, maka tidak akan ada pertobatan. Saudara bisa baca di rumah Roma 2 ayat 4. Ya. Di situ jelas dikatakan bahwa kasih Allah lah yang membawa kita kepada pertobatan. Jadi Injil itu selalu membawa kita semuanya mengagumi karya salib Kristus yang ajaib. Karya salib Kristus yang besar. Karya salib Kristus yang mahal dan mulia. Kita akan melihat bagaimana Yesus itu memberikan dirinya. Oke. Tidak melawan. Tetapi dia mengizinkan dirinya dihancurkan, dia mengizinkan tubuhnya dipaku untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita patut bersyukur, amin saudara, kita punya penebus dan penebus kita hidup. Oke, itu fokus Injil ya. Dan Injil memiliki aspek transformasional, yang artinya saat Injil disampaikan, Roh Kudus bekerja. Karena Injil mengungkapkan karya Kristus yang sempurna, maka Roh Kudus pun bekerja. Karena ingat Yesus berkata di dalam Yohanes, ya, Bapakku akan mengirimkan Roh penolong yang akan mengingatkan kepadamu tentang apa yang sudah aku katakan. Jadi Roh Kudus itu bekerja saat Injil disampaikan, maka saudara semuanya butuh Injil. Amin. Nah saudara, mungkin saudara ada yang nanya, Injil itu disampaikan kapan? Nah yuk PowerPoint selanjutnya. Kapan Injil pertama kali dikumandangkan? Ya. Coba kita buka Kejadian 3 ayat 15. Ini masih intro ya saudara ya, sabar. Kejadian 3 ayat 15. Oke, saya akan bacakan bagi saudara semuanya. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke, kembali ke PowerPoint. Jadi Injil itu disampaikan pertama kali
pertama kali di Taman Eden. Oke? Ada peristiwa apa di situ? Ya, saya baca dulu ya. Kejadian 3 ayat 15 seringkali diasosiasikan sebagai kabar baik yang pertama, proto-euangelion, yang menubuatkan kemenangan Yesus Kristus di masa mendatang. Jadi ceritanya begini, di Taman Eden Allah menciptakan manusia dan manusia menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tidak ada batasan fisik. Oke? Tiba-tiba ada makhluk yang menghampiri. Siapa yang dihampiri dulu? Hawa. Ya. Hawa yang dihampiri. Disuruh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Setelah itu Hawa ngajak Adam. Tetapi yang ditanya siapa sama Allah? Adam, ya. Jadi di sini salah semua. Oke, biar adil. Hak Adam harusnya menjagai Hawa. Tetapi Adam tidak berfungsi, Hawa juga tidak berfungsi. Nah, disitulah dosa masuk, merusak Adam dan Hawa yang dulunya penuh dengan kemuliaan Allah. Ya. Kemudian rusak begitu saja sehingga mereka harus terusir dari Taman Eden. Nah, perhatikan baik-baik, sebelum Allah menyuruh mereka pergi, Allah menubuatkan keturunan wanita ini akan menginjakkan kepala ular. Ingat, yang menipu Hawa siapa? Ular. Nah, itu adalah kabar baik yang pertama. Jadi umur Injil lebih tua dari kita, saudara. Katakanlah begini, Abraham sampai ke masa Yesus itu 1.500 tahun. Dari Yesus mundur ke Taman Eden itu saya belum hitung tahunnya berapa. Perhatikan ya. Dari Yesus naik tahun 33. Let's say Yesus naik ke surga tahun 33. Sampai sekarang ini tahun berapa? 2024. Jadi saudara bisa hitung berapa umur Injil. Lebih dari kita semuanya. Dan Injil tidak pernah tergantikan. Dan perhatikan baik-baik, nubuatan ini Kejadian 3-15 itu berlangsung sepanjang sejarah perjanjian lama. Oke, para nabi-nabi di dalam perjanjian lama, baik Yesaya, Yeskiel, terus siapa lagi, Habakuk, Amos, Obadya, menceritakan tentang nubuatan Mesias ini. Dan perhatikan, Kejadian 3 ayat 15 sudah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yang artinya Yesus sudah menginjak kepala ular. Amin. Saudara enggak mempan diguna-guna. Saya kasih tahu, ya. Saudara tidak mempan disantet. Karena penebus kita hidup, saudara. Jangan pernah berpikir kalau misalnya saudara buka dagangan nih, wah daganganku enggak laku, ini pasti dikerjain orang. Salah. Doain dagangan saudara. Aku percaya Tuhan, engkau buat ini laris supaya aku bisa memuliakan namamu. Amin. Ingat, saudara sudah ditebus. Saya harus ingatkan terus-menerus sampai saya nanti kembali ke surga nanti. Bahwa saudara itu sudah ditebus. Yesus sudah menginjak kepala ular, kepala iblis. Bagaimana dengan ayat yang berkata, Kejadian 3 ayat 15 yang berkata, meremukkan tumit. Jadi begini saudara, Yesus mengizinkan dirinya menderita. Oke? Dan penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya itu berguna untuk kemenangan kita. Jadi, perhatikan ya, ini pola kehidupan surgawi, pola kehidupan kerohanian kita. Selalu ada kabar baik di tengah-tengah hal yang buruk. Sekali lagi, selalu ada kabar baik di tengah-tengah hal yang buruk. Kejadian 3 ayat 15 menubuatkan sesuatu hal yang baik setelah yang buruk terjadi. Jadi saudara jangan takut, apapun bisa terjadi, tetapi hal yang baik, Injil itu selalu membawa saudara punya harapan bahwa Tuhan pasti berkati aku. Amin. Ini namanya Injil. Nah saudara kalau nggak dengerin Injil, saudara nggak ngerti. Saudara nggak ngerti berkat dan warisan rohani yang melimpah yang harusnya kita nikmati bersama. Amin saudara.
Makanya pagi hari ini kita mau belajar Injil. Kita akan lanjutkan lagi Injil kita seri yang keempat. Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Saudara semuanya, ngomong-ngomong saya mau nanya nih. Ada yang bawa Alkitab seperti ini enggak? Ada enggak? Coba saya mau lihat dong yang bawa Alkitab ini diangkat. Puji Tuhan. Biasanya kan kita bawa Alkitab yang kayak gini toh, betul ya? Nah sekarang mari kita bawa Alkitab yang seperti ini, karena Alkitab yang seperti ini lebih kekinian. Setuju saudara? Ini lebih modern. Amin. Kalau belum bawa tidak apa-apa, yuk kita mungkin minggu depan atau bulan depan rame-rame bawa Alkitab yang ini ya. Setuju jemaat? Amin, puji Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap, nanti ayat 11 kita baca bareng-bareng. 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang aku terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid-muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Baca bareng-bareng ayat 11, 2, 3. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, kita akan bagi ayat ini ya. Kita akan bagi ayat ini dan saya akan menjelaskan ada beberapa poin penting yang tentunya bisa kita pelajari bersama-sama dan membawa dampak yang ajaib dalam hidup kita. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kematian Yesus. Ya, katakan bersama saya, kematian Yesus. 2, 3. Oke, PowerPoint selanjutnya. Kan di 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ini saudara ya, sebelum saya bahas ini. Surat Korintus itu ditulis kira-kira tahun 50-an lah, kira-kira tahun 50-an ya. Dan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 ini mengambil dari namanya oral tradition. Jadi oral tradition itu Yesus itu kan punya murid 12, ya kan? Yesus punya murid 70 dan lain-lain. Dan mereka murid-muridnya melihat Yesus mati, melihat Yesus bangkit, dan melihat Yesus naik ke surga. Dan itu adalah keyakinan bersama yang diucapkan terus menerus sehingga hal tersebut menjadi fakta sejarah. Ingat, kisah Yesus itu berbeda jauh dengan kisah Candi Satu Malam. Oke? Kisah Yesus berbeda dengan kisah Sangku Riang. Ada Sangku Riang, ada Sangku yang tidak riang. Sangku Riang, terus kisah apa lagi tadi? Bandung Bondowoso, ya kan? Itu namanya legenda. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tetapi kalau Yesus itu bisa dibuktikan kebenarannya. Amin. Dan perhatikan ini sejarah loh saudara. Saya tidak bahas khotbah dulu, saya akan ngasih tahu sejarah. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 itu adalah sejarah. Di mana saksi mata di situ lebih dari 1, ada 500. Melihat Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Amin. Amin saudara.
Ya kapan-kapan kita berdoa kita bisa lihat tempat Yesus disalib meskipun mungkin sudah tidak sesuai dengan tempat aslinya di Israel sana ya. Mudah-mudahan kita bisa liburan ke sana saudara ya, amin. Asik. Oke, yuk kita akan bahas kematian Yesus. Ketika Paulus berkata bahwa kematian Yesus sesuai dengan kitab suci, ia memikirkan nubuatan Yesaya bahwa anak Daud akan menderita demi umat Allah. Nah, di awal saya sudah jelaskan Kejadian 3 ayat 15 yang digenapi di dalam kematian Yesus. Sekarang saudara, kematian Yesus, perhatikan baik-baik, kematian Yesus sudah dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Nah pertanyaannya adalah, nubuatannya seperti apa toh? Kita buka bersama-sama Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Ya. Ketika saudara mempelajari Yesus, bersukacitalah. Karena ketika kita mempelajari Yesus, kita mempelajari kehidupan kita yang sudah diselamatkan. Oke. Saya akan baca di ayat yang ketiga dulu ya. Ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Oke, jadi ceritanya begini. Ketika Yesus menderita, sebelum Yesus menderita, Yesus itu dieluk-elukan. Ketika dia naik ke ledai masuk ke bait suci, banyak orang berkata, Hosana, Hosana bagi anak Allah di tempat yang maha tinggi. Oke? Tetapi ketika Yesus setelah ada di Taman Getsemani, dibawa ke pengadilan di depan Imam Besar Kayafas. Setelah itu dia dijatuhi hukuman atas kesalahan yang tidak dia lakukan. Apakah Yesus protes? Yesus dipermalukan di depan umum, sama seperti nubuatan Yesaya yang berkata bahwa ia dihina dan dihindari orang. Saat Yesus dicambuk, tidak ada murid-muridnya yang datang, guru aku gantiin engkau, enggak ada. Saat Yesus dipermainkan saat Yesus dipermainkan oleh pasukan Romawi, tidak ada satupun orang yang peduli. Saat Yesus kepalanya dimahkotai oleh apa saudara? Mahkota duri. Tidak ada murid yang gantiin. Mukanya rusak total. Dan dia sendirian. Akhirnya saya mengerti kenapa kok Yesus harus menanggung ini sendirian. Kenapa kok Yesus harus menanggung siksaan itu sendirian? Supaya saudara tidak sendirian lagi di tengah-tengah masalah saudara. Yesus yang dahulu dieluk-elukan, ya, kemudian dia dicaci maki sedemikian rupa, bahkan ketika dia diangkat, ingat ya saudara ya, Yesus tangannya diapain saudara? Dipaku itu sakit loh. Dipaku itu sakit, lebih sakit dipaku daripada diputusin cinta. Ya anak Yud ya? Oh, bukan. Sakit loh saudara, digantung di tengah tiang dan perhatikan baik-baik, Yesus disaksikan oleh banyak orang. Bisa jadi banyak orang yang melihat itu adalah orang-orang yang disembuhkan Yesus. Saya mau nanya sekarang, apakah hal tersebut mengerikan? Oh, sangat mengerikan. Saya tidak mengerti apa yang ada di dalam benak Yesus saat mungkin Yesus melihat ada 1, 2, 3 orang yang dia sembuhkan. Oke. Tetapi yang Yesus kerjakan adalah ampunilah Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pengampunan sempurna itu muncul dari kayu salib. Yang artinya saudara semuanya sudah diampuni. Dosa saudara sudah diampuni, selesai. Amin. Paulus ketika menulis surat Korintus, ia memikirkan nubuatan Yesaya bahwa anak Daud harus menderita demi umat Allah. Yesus itu keturunan Daud, ya, di mana Yesus itu punya hak untuk menjadi raja. Namun dia lepas semuanya itu, dia berikan dirinya untuk kita semuanya.
Belum pernah ada saudara orang yang mau menderita demi umat manusia, demi kita semuanya. Belum pernah ada. Rata-rata kalau orang mau baik sama kita, dengerin ya. Kalau ada orang mau baik sama kita, pasti mikirnya habis ini kita harus balas apa ya? Betul? Betul ya. Kebaikan manusia itu terkadang sifatnya transaksional. Tetapi Allah tidak pernah transaksional. Amin. Allah tidak pernah menuntut, kamu tak kasih Yesus, kamu bisa apa? Enggak pernah. Karena apa? Karena Allah tahu kita semuanya sudah rusak. Oleh karena itu dia berikan kepada kita Yesus secara cuma. Untuk menanggung dosa kita. Pagi hari ini saudara berbahagiakah saudara bahwa ada yang menderita atas nama kita? Amin. Amin. Katakan bersama saya, Yesus menderita untukku. Belum semuanya, Yesus menderita untukku. Kasih tahu sebelahnya, Yesus menderita untukmu juga. Ayo, kasih tahu sebelahnya. Nah, sip. Mungkin saudara bertanya, Yesaya itu nubuatan Yesaya 53 sampai kepada kematian Yesus itu jaraknya berapa tahun? Jaraknya 700 tahun, saudara. Jadi, Yesaya menubuatkan, jebret begitu kan? Nubuatan itu tidak mati, nubuatan itu Allah gunakan dan perhatikan, Allah memakai sejarah, ya. Allah memakai sejarah sampai di kegenapan bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem. Allah memakai sejarah bahwa Yesus harus mati menderita sesuai dengan nubuatan Yesaya. Allah ada di balik sejarah, meskipun situasinya kacau pada saat itu. Tetapi Allah berkuasa atas sejarah. Allah berkuasa atas sejarah kehidupan kita. Amin saudara. Jangan takut, kita nggak ngerti masa depan, tetapi kita sudah ditebus. Oleh karena itu percayalah bahwa kita semuanya karena kematian dan kebangkitan Yesus menikmati masa depan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Jadi dia benar-benar sudah mati buat kita dan ya. Kematian Yesus di atas kayu salib itu gini, bahasanya begini. Saat Yesus ada di kayu salib, orang-orang itu mengenali bahwa yang disalib itu Yesus, bukan Barnabas. Saya beritahu, yang disalib itu Yesus, bukan Barnabas, bukan orang yang diserupakan seperti Yesus, bukan Allah menyelamatkan Yesus dari kayu salib dan menggantikan dia dengan orang lain. Bukan. Setuju saudara? Ini fakta sejarah loh. Saya beritahu ini fakta sejarah. Oke? Saya tahu saudara ngerti arahnya kemana, ya kan? Bahwa ada dokumen-dokumen yang menyatakan, oh Yesus itu matinya diserupakan, bohong. Yesus mati sesuai dengan sejarah. Dan itu artinya keselamatan kita di dalam Yesus aman. Yesus benar-benar mati atas nama kita. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa kita semuanya sudah diselamatkan. Saudara berbahagia pagi hari ini sudah diselamatkan, amin. Oke, kita lanjut lagi. Dari kematian Yesus itu adalah peristiwa sejarah ya, yang tidak bisa dipalsu. Asli, benar-benar asli. Lalu, setelah Yesus mati, dia bangkit di hari yang keberapa saudara? Ketiga. Kita akan mempelajari kebangkitan Yesus. Yuk PowerPoint yuk. Kalau saudara perhatikan tadi di di Timotius ya, 1 Korintus 15. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Jadi kebangkitan Yesus dianggap sebagai peristiwa sejarah yang memvalidasi nubuatan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Karena dia meramalkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Kebangkitan Yesus, perhatikan. Kebangkitan Yesus itu menandakan bahwa apa yang Yesus ucapkan itu benar adanya. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh dan pada hari yang ketiga akan bangkit.
Nah saudara coba bayangin ya, menurut saudara kalau saudara bertemu dengan pemimpin seperti itu, kalau saudara bertemu dengan pemimpin seperti itu, yang dia berkata, kamu tahu enggak, aku toh beberapa waktu lagi aku akan mati, dan setelah itu di hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan dia bangkit beneran, artinya apa? Artinya orang yang ngomong ini bukan sembarangan toh, amin? Artinya apa yang Yesus ucapkan, dia genapi. Ini membawa dampak yang luar biasa buat kita. Di mana? Perhatikan. Ketika Allah berfirman, ketika Allah berjanji, ya, dan saudara percaya, maka dia akan menggenapi janjinya bagi kita semuanya. Amin. Ingat, ketika Allah berjanji, Allah tidak membatalkan janjinya, Allah menggenapi janjinya. Oleh karena itu saudara, janji Tuhan itu banyak sekali. Contoh janji Tuhan. Saya selalu percaya keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Dan saudara itu orang benar. Sekali lagi, karena saudara sudah ditebus, saudara menjadi orang benar. Yang artinya, dengarkan baik-baik jemaat GBI Roh Kudus, keturunan saudara di dalam nama Tuhan Yesus tidak meminta-minta seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tahun depan, situasi mungkin bisa tambah sukar, ya. Pajak naik toh, 10% naik ke 12%. Kita semuanya pusing, aduh piye ini. Kok harga-harga makin naik? Saudara percayalah, Allah sanggup memenuhi kebutuhanmu. Bukan menurut kemampuan saudara loh. Ayatnya tidak bilang menurut kekayaan dan kemampuanmu, tidak. Menurut kekayaannya. Amin saudara? Pak, situasi makin sukar, Pak. Sistem pemerintahan ganti, belum lagi Amerika ganti lagi presidennya. Situasi dunia semakin begini. Dunia semakin gelap itu ya. Tetapi kalau dunia tidak semakin gelap, terang Tuhan tidak mungkin bersinar, saudara. Dunia harus gelap. Sekarang saya katakan sekali lagi, apakah dunia harus gelap? Yes. Supaya terang kita semuanya bersinar. Amin. Kalau dunia itu terang, maka terang kita enggak berfungsi. Dunia harus gelap supaya kita bersinar terang. Karena ingat, Yesus adalah sang terang itu. Yesus ada di dalam diri kita, ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Saya yakin kok, jemaat di tempat ini mewarisi apa yang firman Tuhan katakan. Orang benar hidupnya akan bercahaya hingga rembang tengah hari. Terjadilah dalam hidupmu. Yesus akan memuaskan kehidupanmu, sehingga umur kita panjang seperti Raja Wali. Amin, saudara. Kalau umur panjang, ya pakai untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah ini nggak yakin ini, duh repot ini. Yuk saya mau ulangi sedikit ya. 1 bulan yang lalu, Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa kita yang telah mengkaruniakan kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang artinya saudara sudah punya berkat rohani yang sempurna, amin. Oleh karena itu, kasihilah istrimu. Oh, coba Kak Fenli ulang lagi. Efesus 1 ayat 3 Kak. Oke, baca bareng-bareng. Terpujilah kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah segala. Oke, apa saudara? Segala. Artinya apa? Semuanya. Saudara punya semua berkat rohani di dalam surga. Amin. Ikuti kata saya. Saya punya semua berkat rohani di dalam surga. Oleh karena itu muliakanlah Tuhan. Amin. Saudara punya berkat rohani di dalam surga. Efesus 6. Para suami-suami, karena para suami-suami diberkati Tuhan di dalam surga, oleh karena itu kasihilah istrimu. Para suami-suami katakan, nah gitu. Bapak-bapak semuanya, saya berdoa kita semuanya itu menjadi bapak-bapak yang berbahagia. Amin, amin. Bukan berbahagia karena hobi, bukan berbahagia karena pekerjaan,
tetapi berbahagia karena Yesus. Percayalah bapak-bapak, percayalah pak bro, ya, hobi itu seringkali menguras isi dompet. Betul? Kepuasannya sebentar mempengaruhi isi dompet. Kalau kita nyari kebahagiaan di hal-hal yang sifatnya lahiriah, percayalah nggak akan sempurna. Tetapi bapak-bapak di sini menikmati segala berkat rohani di dalam surga. Wah, ini enggak ada yang amin ini. Takut kalau habis itu jangan itu berkat surga saya nikmati sendiri ya pastor ya, saya tak bagi-bagi. Enak aja. Para istri juga ya. Ini biar adil ya Saudara ya. Nanti saya diprotes nanti. Para istri-istri, Anda semuanya sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Oleh karena itu, tunduklah kepada suamimu, para istri-istri katakan, nah para istri-istri hebat-hebat nih ikut WBI, ya kan? Para istri, ya ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ibu-ibu yang disayang Tuhan, tidak ada kebahagiaan di dalam tren mode fashion. Oke, tidak ada kebahagiaan di besok 11.11. Wah ini. Yes. Toko kuning, toko hijau, free ongkir. Saya kasih nubuatan ini ya. Dengerin baik-baik, saya kasih nubuatan. Besok 11.11, duitmu tambah kurang. Itu nubuatan yang pasti. Iya kan? Percayalah, tidak ada kebahagiaan di dalam belanja. Tidak ada yang amin loh, gitu nih. Nggak ada kebahagiaan yang dalam belanja. Saudara kan tidak tidur di mall toh. Ada yang tidur, Pak saya happy kalau belanja karena kalau saya malam tidurnya di mall. Ada. Saudara semuanya para istri sudah diberkati bersama-sama, sudah menerima segala berkat di surga. Saya berdoa di tempat ini para para istri-istri adalah para istri yang puas karena Yesus. Dengan demikian, para istri akan menaruh diri di bawah suami, tunduk dan menjadi penolong buat suami. Amin, saudara. Enak toh? Kalau misalnya saya paksa, ayo suami, kasihlah istri. Istri, tunduk sama suami. Wow, itu gak akan mungkin, saudara. Munculnya dalam pikiran kita apa? Wah, enak banget ngongkon-ngongkon. Makanya pagi hari ini saya bukakan rahasia Allah. Ini semuanya ya, perhatikan. Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Itu sebenarnya sudah ada saat ini. Oleh karena itu, percayalah saat kita di dalam kehidupan rumah tangga kita atau kita menghadapi anak-anak kita, berangkatlah dari kesadaran bahwa saudara sudah diberkati. Amin. Oke, kita akan lanjut terus ya. Kita akan lanjut terus di kebangkitan Kristus. Nah. Kebangkitan Yesus Kristus dianggap sebagai peristiwa sejarah yang memvalidasi nubuatan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya. Oke, ini sudah. Jadi Yesus ketika dia berbicara, dia menggenapi apa yang dia ucapkan. Ya. Dan ini adalah dasar iman pengharapan kita bahwa kebangkitan Yesus, perhatikan, memberikan jaminan bahwa setiap orang percaya kepadanya akan menerima hidup kekal. Karena Yesus telah mengalahkan maut dan menyediakan jalan keselamatan kita semuanya. Saudara pikir kematian itu mengerikan? Tidak. Sekali lagi, apakah kematian itu mengerikan? Jawabannya adalah tidak. Yesus telah mengalahkan kematian. Percayalah saudara, kapanpun saudara dipanggil Tuhan, saudara tuh langsung pulang ke rumah Bapa. Jadi saudara jangan takut kapan saudara dipanggil pulang. Oke? Saya selalu berkata ketika khotbah di Lelayu ya, bahwa kematian orang percaya, ya Alkitab berkata berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kematian orang percaya itu membuat
kita orang percaya bersatu dengan Sang Pencipta tanpa ada batasan ruang dan waktu. Saat ini kita dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Kita nggak bisa ngobrol face to face dengan Allah. Kita tidak bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Dan kita masih ada di dalam tubuh yang sudah rusak karena dosa ini. Tetapi karena Yesus telah mengalahkan maut, ya, yang artinya Yesus sudah mengalahkan penyakit. Kematian tidak ada kuasanya lagi. Amin, saudara. Saudara jangan pernah berpikir begini ya. Mungkin aku sakit karena Tuhan hukum aku. Mungkin aku sakit, penyakit ini dipakai. Ingat, ada perbedaan antara dipakai dan diizinkan. Ya. Mungkin Tuhan memakai sakit penyakit ini untuk membuat aku lebih rohani. Bukan. Sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Saya katakan sekali lagi, sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Amin. Karena bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan kita, Yesus sudah mati kok. Makanya saudara, pagi hari ini yang saudara punya sakit fisik, yang punya kelemahan fisik, berkatalah, aku sembuh karena Yesus sudah menanggung sakit penyakitku. Amin. Tapi kalau sudah sembuh, layani Tuhan ya. Halo. Ingat, kalau kita sembuh layani Tuhan. Amin, saudara. Jangan begini ya, saudara ya. Tuhan, aku bersyukur aku sudah dibebaskan dari darah tinggi. Aku sudah disembuhkan dari hipertensi. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus besok aku makan sate kambing. Di dalam nama Tuhan Yesus ini mau Natal toh, aku mau makan durian. Aku mau makan babi, kambing, gulai, tengkleng, rendang. Lalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, aku tengking roh kolesterol. Enggak kayak gitu ya saudara ya, jemaat yang dikasih Tuhan tidak seperti begitu. Kalau saudara sudah dikasih sehat, berdoa Tuhan kasih aku hikmat untuk aku mengelola kesehatan ini, amin. Kalau saudara sakit, saudara nggak bisa kerja, betul. Kalau saudara sakit, saudara nggak bisa memuliakan Tuhan, betul. Makanya kalau sudah dikasih sehat, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin, saudara. Nah, nanti saudara bisa baca di rumah Matius 16 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22, itu semuanya mencatat tentang nubuatan Yesus tentang kematiannya dan dia yang bangkit. Dan kebangkitan Yesus memberikan dampak yang ajaib bagi murid-muridnya. Yuk PowerPoint selanjutnya. Kesaksian Paulus tentang kebangkitan Yesus berasal dari kesaksian awal oleh para murid-murid Yesus secara langsung yang mendatangkan sebuah perubahan kehidupan yang luar biasa. Di mana para murid-murid Yesus rela mati bagi perkabaran Injil. Nah ini menarik ini, karena begini. Asumsikan saja kita adalah para murid Yesus yang melihat Yesus itu hidup. Kita mengharapkan Yesus itu menjadi penguasa. Ya. Kita mengharapkan Yesus itu untuk menjadi seorang penguasa, tetapi dia mati. Kita kecewa, aduh jagoan kita ternyata mati. Aduh pahlawanku mati. Tetapi di hari yang ketiga dia bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus itu memberikan dampak yang luar biasa buat murid-muridnya. Semua murid-murid Yesus itu orangnya pengecut semua. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Contoh Petrus lah, Petrus ya. Ini bukan Bapak Petrus gembala kita ya saudara ya, bukan Petrus ya. Petrus murid Yesus. Oh ya, ngomong-ngomong Bapak gembala kita sedang pelayanan di salah satu gereja di Kudus, kita doakan supaya Injil disampaikan di sana. Amin. Oke. Kita kembali ke cerita Alkitab. Petrus ngomong sama Yesus, "Guru, kemanapun engkau pergi, aku mau ikut." Wah, hebat. Tetapi Yesus berkata, "Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Dan para murid-murid Yesus lainnya pada lari ketakutan ketika Yesus disiksa, ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dipermalukan di kayu salib. Semua murid Yesus lari. Gak ada yang berani membela Yesus, hanya Yohanes dan beberapa orang-orang yang lain yang ada di sisi salib Kristus. Menjadi saksi mata melihat Yesus.
Tetapi apa yang terjadi saat murid-murid Yesus melihat Yesus itu bangkit? Para murid Yesus bangkit penuh dengan keyakinan bahwa orang yang aku percayai, perhatikan baik-baik, orang yang aku percayai ternyata benar-benar Allah. Orang yang aku percayai punya kuasa. Saudara, yang kita percayai punya kuasa, saudara, di atas bumi dan di surga, amin. Dan kebangkitan Yesus ini peristiwa sejarah loh. Ingat, Yesus bangkit, memang tidak ada luka, tetapi masih ada pakunya. Ya nanti kalau kita ke surga, nanti saudara bisa cek. Ya, coba lihat, Yesus aku mau lihat tangannya masih bolong enggak? Jawabannya iya. Oke. Karena Thomas kan, Yesus bilang sama Thomas, coba taruh tanganmu di sini kan, begitu kan. Yang artinya masih, luka lubangnya masih ada, tetapi tubuhnya adalah tubuh kemuliaan. Dan kebangkitan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa buat murid-muridnya. Contoh, para murid-murid Yesus saat dianiaya, dia tidak lari. Di Roma pada saat itu ada satu lorong jalan yang dibiarkan gelap tanpa ada penerangan. Lalu penerangannya dari mana? Dari murid-murid Yesus yang ditangkap, dibakar di pinggir jalan. Apakah itu menyorotkan para murid-murid Yesus untuk memberitakan Injil? Oh, tidak. Polikarpus, salah seorang murid-muridnya Yesus generasi kedua. Ketika dia sudah lanjut usia 80-an, dia disuruh milih, kamu milih nyembah raja atau tidak? Polikarpus bilang, selama aku hidup belum pernah Yesus itu mengecewakan, masuk ke pembakaran. Karena Yesus hidup, saudara. Harusnya kebangkitan Yesus itu membawa dampak yang luar biasa buat hidup kita. Amin. Paling tidak kita berani menjalani kehidupan ini karena kita percaya bahwa apa yang Yesus ucapkan itu Dia genapi. Paling tidak kita berani menghadapi masalah dan tantangan. Ingat, tantangan dan masalah itu harus dihadapi. Setuju? Tetapi saudara menghadapinya dengan penuh keyakinan bahwa Allah besertaku. Ingat, kalau Allah beserta dengan kita, siapa yang berani ngelawan kita? Halo? Tidak ada. Kalau begitu apa yang harus kita takutkan? Amin, saudara. Yang menjamin hidup kita itu adalah Sang Penguasa alam semesta. Sekali lagi, yang menjamin hidup kita adalah penguasa alam semesta. Dan penguasa yang menguasai kita itu sudah bangkit dan menang atas maut. Amin, saudara. Saudara diberkati pagi hari ini. Oke. Nah, saudara, Injil itu juga bekerja di dalam kehidupan Paulus, ya PowerPoint. Kalau saudara baca ya, 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Itu Paulus ngomong bahwa aku rasul yang paling hina. Memang Paulus rasul yang paling hina. Tetapi fokus Paulus pada kasih karunia Allah dalam pasal 15 itu menjelaskan bahwa, perhatikan, kebangkitan masa depan kita tidak berakar dari perbuatan kita sendiri, tetapi tindakan kasih karunia Allah melalui Kristus. Yuk. Ini luar biasa ya, kebangkitan masa depan kita tidak berakar pada perbuatan kita sendiri, melainkan dalam tindakan kasih karunia Allah melalui Kristus. Saya berani berkata di sini bahwa ingat, apa yang saudara kerjakan itu berhasil bukan karena saudara pintar, tetapi karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah memberkati, kasih karunia Allah, lupa saya, baca dulu. Kasih karunia Allah membuat saya berhasil dalam pekerjaan Tuhan dan ketika ingat ya saudara ya, keberhasilan, kebangkitan masa depan saudara itu adalah tindakan kasih karunia Allah melalui Kristus. Karena Yesus itu sudah mati menanggung dosa saudara, Dia bangkit atas nama kita, maka apa yang kita kerjakan itu dibuat Tuhan berhasil untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Ketika saudara bekerja, Tuhan akan buat apa yang saudara kerjakan itu berhasil. Tuhan akan multiplikasikan apa yang saudara kerjakan. Karena kasih karunia Allah. Tantangan pekerjaan banyak, tetapi jangan takut. Kita punya Yesus. Amin, saudara. Bahkan di dalam pelayanan pun demikian. Ya. Kasih karunia Allah membuat kita melayani Tuhan, berhasil di dalam pekerjaan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini,
para WL di tempat ini ketika para WL menyanyikan lagu, jemaat langsung mengalami kasih Kristus yang sempurna. Ya, semua pelayanan di tempat ini, termasuk pelayanan tangan kasih. Saat saudara membagikan beras kepada orang-orang yang Tuhan gerakkan, ya, begini, ketika kita membagikan beras kepada orang-orang yang Tuhan gerakkan kita bagi, berdoalah dari dalam hati. Pak, Bu, saya berdoa suatu saat jenengan percaya Yesus. Halo? Halo? Berdoa saja, gak usah diucapkan. Kasih aja, nih Pak ada berkat buat jenengan. Tapi percayalah, Pak, Bu, saya percaya jenengan suatu saat percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Karena ingat, keberhasilan kita ada di dalam kasih karunia Allah. Lalu lanjut, dampak luar biasa dari Injil nyata, dan bagaimana Injil dapat mengubah murid-murid Yesus termasuk Paulus yang merasa tidak layak, yang dipandang rendah, menjadi alat yang luar biasa dari tujuan Tuhan. Paulus berhasil melewati masa lalunya yang buruk. Saudara, kita semuanya punya masa lalu, tetapi masa lalu itu tidak pernah membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Kita layak di hadapan Allah karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Jangan pernah merasa, aduh aku punya masa lalu yang buruk Pak Pastor, sehingga aku tidak layak datang ibadah. Justru ketika saudara merasa punya masa lalu yang buruk, datanglah kemari. Datanglah kemari, sembahlah Tuhan. Ingat loh, dosamu sudah diampuni. Saudara percaya dosa saudara sudah diampuni, amin? PowerPoint selanjutnya Kak. Next, nah ini dia. Kebangkitan Yesus membuat kita menerima pengampunan sepenuhnya, kebangkitan Yesus membuat kita hidup berkuasa seperti Yesus, dan kita hidup dalam iman di dalam Yesus yang selalu mengasihi kita. Jadi saudara pagi hari ini, lihatlah Yesus Kristus yang selalu disampaikan di dalam Injil. Amin saudara. Hanya Yesuslah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang sudah membuktikan dirinya sebagai juru selamat yang sempurna. Nah, Pastor, hubungannya apa ini, Pastor, dengan perjanjian kekal dan Injil? Yuk, PowerPoint. Semuanya sudah komplit di dalam Yesus. Saudara mau cari apa? Kebahagiaan? Di dunia ini tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati. Tetapi Yesuslah sumber sukacita kita. Ya. Saudara, dunia ini tidak akan pernah memberikan saudara pengakuan. Tetapi saudara diakui sebagai anak Allah karena Yesus sudah mati dan bangkit atas nama kita. Saudara cari apa? Kesembuhan ada di dalam diri Yesus. Tetapi lebih daripada semuanya itu, mari kita semuanya nikmati Yesus. Ya. Dan setiap tindakan kita harus bersumber dari keyakinan akan Yesus. Bapak Gembala kan selalu ngomong tentang tekad dan tekad. Ya. Tekad itu muncul saat kita melihat karya salib Kristus yang sempurna. Jadi pagi hari ini jemaat adalah orang-orang yang punya tekad untuk hidup bagi Allah. Karena Yesus Kristus sudah sempurna, mati dan bangkit atas kita. Kesimpulannya apa pagi hari ini? Yuk PowerPoint yuk. Yang pertama, kematian dan kebangkitan Yesus adalah dasar iman kita yang tidak tergoncangkan. Saudara jangan takut ya. Kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah dasar keyakinan kita. Saudara sudah layak di hadapan Allah. Saudara layak untuk menerima hal yang terbaik karena saudara sudah ditebus. Dan kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita mengalami kuasa Allah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Katakan bersama saya, Yesus membuatku hidup bagi Allah dan membuatku hidup menjadi berkat buat sesama. Amin. Selamat pagi umat tebusan Allah. Selamat pagi orang-orang yang sudah dibenarkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Jangan takut, ya, jangan takut dunia bisa semakin gelap, tetapi terang Kristus akan bercahaya di dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati Tuhan, saudara akan mengalami anugerah Tuhan, dan di saat saudara menerima kelimpahan berkat Tuhan, muliakanlah Tuhan. Amin, saudara. Keluarga-keluarga di tempat ini adalah keluarga-keluarga yang mengalami anugerah Tuhan.
Para suami di tempat ini adalah suami yang bahagia karena Yesus. Para istri-istri di tempat ini adalah istri-istri yang bahagia karena Yesus. Sehingga suami dan istri bersatu karena Yesus. Dan suami istri bisa membawa anak-anak kepada Yesus. Amin. Sehingga hidup kita hanya memuliakan satu nama. Hidup kita kalau tidak dipakai buat Yesus, buat siapa? Ya kan? Cuma ada dua pilihan kok, hidup buat Tuhan atau hidup buat Oleh karena itu pagi hari ini kita bersuka cita karena kita punya keyakinan yang kuat bahwa Yesus itu sumber keyakinan kita yang sempurna. Amin untuk firman Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Oke, silakan pemain musik maju ke depan. Saudara, nanti izinkan saya berada di depan terlebih dahulu untuk berjabat tangan dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang sempurna, di mana kami pagi hari ini telah belajar bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang penting yang menjadi dasar keyakinan kami. Kami diberkati, kami hidup dalam kesehatan ilahi karena kami memiliki jaminan yang sempurna dan Yesus itu adalah jaminannya. Bapak yang baik, hamba berdoa untuk jemaat di tempat ini, apapun yang sedang mereka kerjakan, apapun yang sedang mereka lakukan, Bapak sertai dengan kuat kuasa-Mu. Buat jemaat di tempat ini menjadi tanda dan alamat bahwa mereka adalah anak-anak milik kepunyaan-Mu. Kami percaya Engkau mendesain kami, Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu untuk kami bisa memuliakan nama-Mu melalui apa yang kami kerjakan. Bapak, kami juga berdoa Bapak untuk persiapan ibadah doa sekota tanggal 18 nanti. Kami percaya yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang Kau kirimkan untuk mendengarkan Injil. Sehingga banyak orang, jemaat, orang percaya sekudus akan mendengarkan Injil yang disampaikan di tempat ini. Dan akan memuliakan Allah. Kami percaya Bapak yang baik, kami mengalami anugerah Tuhan yang sempurna karena kami sudah ditebus. Saudara, angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan